Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami untuk tugas volume 6 hipotesis. Untuk soal yang pertama, bagian A akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentar deh. Ini perkenalan kan? Saya perkenalkan, saya Devi Rahayu dengan NIM 123450010. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis rata-rata dua populasi dengan Welch test. Di mana studi kasusnya yaitu Institut Teknologi Sumatera ingin membandingkan efektivitas dua metode pengajaran pada mata kuliah analisis data statistika. Terdapat dua kelas, di mana yang pertama yaitu kelas RA dengan 45 mahasiswa, memiliki rata-rata nilai 82 dan standar deviasi 6. Kelas RB dengan 60 mahasiswa memiliki rata-rata nilai 72 dan standar deviasi 7, di mana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 10%. Yang pertama, pada perhitungan matematis ini yaitu kita menyusun hipotesisnya, di mana dalam uji rata-rata populasi ini hipotesis dirumuskan seperti sebagai berikut, yaitu yang pertama hipotesis 0 yaitu H0 mu 1 sama dengan mu 2, artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas RA dan kelas RB. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif H1 mu 1 tidak sama dengan mu 2, artinya ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas RA dan kelas RB. Yang kedua yaitu data yang diberikan dalam studi kasus itu yang pertama kelas RA jumlah mahasiswanya atau N1-nya yaitu 45. Rata-rata nilai atau X bar 1-nya 82 dan standar deviasinya yang pertama yaitu 6. Pada kelas RB jumlah mahasiswa N2-nya yaitu 60, rata-rata nilai atau X bar 2-nya yaitu 72, standar deviasi yang kedua yaitu 7, di mana tingkat signifikansinya yaitu 0,10 dari 10% itu. Yang ketiga, kita menghitung standar error atau SE. Di sini kita akan mengukur variabilitas penyimpangan rata-rata kedua kelas dengan menghitung ukuran sampel dan standar deviasi masing-masing kelasnya. Di mana SE ini dihitung menggunakan rumus standar error untuk dua sampel, yaitu SE sama dengan akar dari standar deviasi sampel untuk kelas RA per N1, yaitu jumlah sampel untuk kelas RA ditambah standar deviasi sampel untuk kelas RB kuadrat per N2, yaitu jumlah sampel untuk kelas RB. Lalu dengan memasukkan datanya itu kita menghitung per sampelnya SE sama dengan akar dari 6 kuadrat per 45 sama dengan 36 per 45 sama dengan 0,8. Lalu yang selanjutnya yaitu 7 kuadrat per 60 sama dengan 49 per 60, di mana hasilnya yaitu 0,8167. Lalu yang kedua, kita menjumlahkan kedua nilai dari SE tersebut, di mana akar dari 0,8 ditambah 0,8167 sama dengan akar dari 1,6167, yaitu hasilnya 1,2711. Lalu yang langkah keempat, kita menghitung T-score-nya, di mana T-score ini mengukur seberapa besar perbedaan antara rata-rata nilai kelas RA dan kelas RB dalam satuan SE. Di mana rumus untuk T-score itu yaitu T sama dengan rata-rata sampel untuk kelas RA dikurang rata-rata sampel untuk kelas RB per SE, di mana nilai X1 dan X2-nya yaitu 82 dikurang 72 sama dengan 10. Lalu T-score-nya yaitu
akan dihasilkan 10 per SE yang tadi 1,27 1,2711 itu menghasilkan 7,864, di mana nilai T-score sebesar 7,864 itu menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antara kedua kelas adalah 8,64 kali lipat dari standar error yang merupakan ukuran dari variabilitas dalam data. Lalu yang kelima yaitu menghitung derajat kebebasan DF dengan Welch test, yaitu karena kita ukuran sampel dan standar deviasi dari kedua kelas itu berbeda, maka kita menggunakan Welch test untuk menghitung derajat kebebasan DF-nya, di mana rumusnya seperti yang tertera di situ. Kita menggunakan DF sama dengan derajat kebebasan sama dengan SD 1 kuadrat per N1 ditambah SD standar deviasi 2 kuadrat per N2 dikuadratkan lalu per standar deviasi 1 per N1 kuadrat per N1 min 1 plus standar deviasi 2 kuadrat per 2 dikuadratkan per N2 min 1, di mana di situ akan kita substitusikan nilainya dari yang SD 1 per N1 tadi dikuadratkan 0,8 ditambah 0,8167 kuadrat, di mana menghasilkan 1,6167 dikuadratkan sama dengan 2. Lalu pada bagian yang pertama itu tadi di bagian penyebutnya SD 1 per N1 tadi 0,8 kuadrat dibagi X1 kurang 1 sama dengan 44 dihasilkan 0,64 per 44 menghasilkan 0,01445. Lalu yang hitung ke bagian keduanya kita substitusikan 0,8167 kuadrat per 59 sama dengan 0,66 per 59, lalu dihasilkan 0,011304. Lalu dijumlahkan dari hasil kedua itu 0,014545 ditambah 0,011304 dihasilkan 0,025849. Lalu selanjutnya kita menghitung DF-nya, di mana DF itu yang tadi sudah kita hitung 2,6136 per 0,025849 menghasilkan 101,11, di mana derajat kebebasan ini akan digunakan untuk menilai nilai T kritis pada tingkat signifikansi 10% tadi. Lalu yang selanjutnya kita menentukan nilai T kritisnya. Nah, nilai T kritis ini adalah nilai ambang pada distribusi T yang akan digunakan untuk menentukan apakah T-score yang kita hitung tadi itu cukup untuk menolak hipotesis 0 dengan derajat kebebasan sebesar 101,11 dan tingkat signifikansinya 0,10 dari 10% tadi. Di mana T kritis ini sama dengan seperti rumus yang tertera itu, fungsi kuantil dari distribusi T dalam kurung tingkat signifikansi min per 2, DF. Lalu T kritis yang kita dapatkan yaitu fungsi kuantil dari distribusi T dalam kurung 1 min 0,05,101,11 yaitu menghasilkan dari tabel itu 1,660. Lalu langkah ke-7 kita membuat keputusannya, di mana kita membandingkan nilai dari T-score dengan nilai T kritis untuk memutuskan apakah hipotesis 0 dapat ditolak, di mana jika T lebih dari T kritis kita tolak H0, jika T kurang dari sama dengan T kritis kita terima H0. Dengan T-score tadi yang dihasilkan 7,864 dan T kritis 1,660, maka T sama dengan 7,864 lebih besar dari 1,660. Maka ini keputusannya itu menolak H0.
Nah, kesimpulannya yaitu dengan hasil tersebut kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai kelas RA dan kelas RB pada tingkat signifikansi 10% atau 0,010. Artinya metode pengajaran yang digunakan di kelas RA lebih efektif dibandingkan metode yang digunakan di kelas RB berdasarkan dari perbedaan rata-rata nilai yang signifikan secara statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Faizi, NIM 123450115. Saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan RMD atau RStudionya. Jadi pertama kita menentukan hipotesisnya. Yang pertama hipotesis 0 atau H0 ya. Karena ini adalah perhitungan dua arah, jadi mu1 sama dengan mu2 itu untuk hipotesis awal, yang dimana tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas RA dan RB. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Ada perbedaan rata-rata nilai antara dua kelas. Yang pertama, untuk data kelas RA. Jumlah mahasiswa kelas RA terdapat 45, dengan rata-rata nilainya sebesar 82 dan standar deviasinya sebesar 6. Untuk RB, jumlah mahasiswa RB sebesar 60 dengan rata-rata nilainya sebesar 72 dan standar deviasi 7. Tingkat signifikansi yang diberikan dari soal adalah 0,1 atau 10%. Pertama kita menghitung nilai T-score dengan rumus uji T 2 sampel. Pertama adalah standar error, rumusnya seperti ini, SQRT atau square root atau akar, standar deviasi 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat dibagi dengan N2. Standar deviasi 1 adalah 6, N1 adalah 45, standar deviasi 2 adalah 7, N2 adalah 60. Lalu T-score-nya, MEAN 1 dikurang MEAN 2, rata-rata kelas RA akan dikurang dengan rata-rata kelas RB, lalu akan dibagi dengan standar error yang tadi dicari. Lalu setelah mencari T-score-nya, kita mencari derajat kebebasannya menggunakan rumus Welch t-test. Itu menggunakan rumus standar deviasi 1 dikuadratkan dibagi dengan N1 ditambah standar deviasi 2 dikuadratkan dibagi dengan N2. Lalu keduanya dikuadratkan dibagi dengan standar deviasi 1 dikuadratkan dibagi dengan N1 kuadrat ditambah N1 kurang N1 kurang 1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat ditambah N2 dikuadratkan dibagi dengan N2 kurang 1. Lalu kita mencari nilai kritis untuk uji dua sisi, T kritis, yang dimana rumusnya menggunakan QT. Kita menggunakan rumusnya 1 dikurang alfa dibagi 2 sama dengan DF. DF itu derajat kebebasannya yang kita cari sebelumnya. Lalu kita menentukan hasil ujinya. Yang jika dibaca, jika T-score-nya lebih dari T kritisnya, maka H0 ditolak. Ada perbedaan signifikan antara dua metode pengajaran pada tingkat signifikansi 10%. Lalu, jika T-score-nya kurang dari atau sama dengan T kritis, maka H0 diterima. Tidak ada bukti cukup untuk perbedaan signifikan antara dua metode pengajaran. Lalu, jika kita run, akan mendapatkan hasilnya seperti ini. H0-nya ditolak. Dengan alasan ada perbedaan signifikan antara dua metode pengajaran pada tingkat signifikansi 10%. Dengan nilai T-score-nya 7,864 dan nilai T kritisnya 1,66064. Dengan derajat kebebasan 101,1084. Perhitungan ini sesuai dengan perhitungan manual yang sebelumnya, walaupun terdapat perbedaan desimal, tetapi hal itu dapat dimaklumi karena terdapat tingkat signifikansi 10%. Lalu analisisnya adalah nilai T-score yang sangat tinggi, yaitu 7,864838, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai kelas RA dan kelas RB. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengajaran yang digunakan di kelas RA lebih efektif dibandingkan dengan metode yang digunakan di kelas RB. Dengan mahasiswa di kelas RA memperoleh nilai yang jauh lebih tinggi. Untuk penjelasan yang B selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aku ngomong soalnya.
Ya, selanjutnya saya izin memperkenalkan diri, Putri Dr. Sophia dengan NIM 121450116 ingin menjelaskan uji hipotesis proporsi dua populasi. Pada studi kasus yaitu di Institut Teknologi Sumatera telah melaksanakan 2 program pemberdayaan lingkungan alam di kampus utama, program A dan program B. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang berpartisipasi dalam kedua program tersebut. Dari hasil survei, diketahui bahwa dalam program A, 85 dari 150 mahasiswa yang disurvei ikut berpartisipasi. Di sisi lain, dalam program B, terdapat 95 dari 180 mahasiswa yang disurvei ikut berpartisipasi. Kemudian ujilah apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara program A dan program B pada tingkat signifikansi 5%. Buatlah masing-masing kategori di atas dengan H0 diterima dan H0 ditolak. Kita masuk ke perhitungan awalnya, yaitu menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis 0 atau H0 yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam proses mahasiswa yang berpartisipasi antara program A dan program B, atau P1 sama dengan P2. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu H1 atau P1 tidak sama dengan P2, yang artinya ada perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara program A dan program B. Selanjutnya kita menentukan data atau statistik ujinya. Pada program A terdapat jumlah mahasiswa N1 sama dengan 150, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi yaitu X1 sama dengan 85, dan proporsi P1 sama dengan 85/150 sama dengan 0,5667. Pada program B, terdapat jumlah mahasiswa N2 sama dengan 180, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi yaitu X2 sama dengan 95, proporsi P2 sama dengan 95/180 sama dengan 0,5278. Kemudian kita menghitung proporsi gabungannya, yaitu P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Kita masukkan nilainya, 85 ditambah 95 dibagi 150 ditambah 180, kemudian didapatkan 0,5455. Kemudian pada statistik uji Z, kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu rumusnya pada rumus Z sama dengan P1 dikurang P2 dibagi P kombinat dikali 1 dikurang P kombinat dikali 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Kita masukkan angkanya, nilainya, dan Z sama dengan 0,5667 dikurang 0,5278 dibagi 0,0550 sama dengan 0,0389 dibagi 0,0550 sehingga didapatkan 0,7073. Kemudian kita ingin menentukan nilai kritis dan keputusannya. Jika Z-nya besar dari 1,96 maka tolak 0. Jika Z lebih kecil dari 1,96 berarti terima 0. Karena kesimpulan Z yang kita dapatkan yaitu 0,7773, yaitu yang berarti memenuhi syarat penerimaan H0 Z lebih kecil dari 1,96, maka H0 diterima. Untuk RMD-nya atau hitungan R-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Malika Azhara Salsabila dengan NIM 123450090. Di sini akan menjelaskan tentang perhitungan hipotesis dengan menggunakan RStudio. Jadi dari studi kasus yang dibuat, pertama kita menentukan hipotesisnya dulu. Untuk hipotesis 0 atau H0 yaitu P1 sama dengan P2.
Dengan penjelasan tidak ada perbedaan proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara kedua program. Lalu untuk hipotesis alternatif atau H1-nya itu P1 tidak sama dengan P2. Dengan penjelasan terdapat perbedaan proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara kedua program. Dari studi kasus yang telah dibuat, didapat data program untuk program A, yaitu jumlah mahasiswa di program A sebanyak 150 dengan variabel N1, lalu mahasiswa yang berpartisipasi di program A itu sebanyak 85 dengan variabel X1. Untuk data program B, jumlah mahasiswa sebanyak 180 dengan variabel N2, lalu mahasiswa yang berpartisipasi sebanyak 95 dengan variabel X2. Setelah itu kita didapat juga dari studi kasus yang telah dibuat tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan variabel alfa. Dari data-data tersebut, kemudian kita menghitung proporsi sampel untuk masing-masing program. Dengan kode P_H1 itu sama dengan X1 dibagi N2, dan untuk P_H2-nya itu X2 dibagi N2. Lalu setelah itu kita akan menghitung proporsi gabungan atau pool proportion dengan P-pool, yaitu X1 ditambah X2 dan hasilnya akan dibagi dengan N1 ditambah N2. Kemudian kita akan menghitung standar error atau SE untuk uji dua proporsi dengan kode SE yaitu SQRT dari P-pool-nya yang tadi hitung dikali dengan 1 dikurang P_pool, lalu dikali dengan 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Lalu setelah itu kita akan menghitung Z-score-nya dengan kode P_H1 dikurang P_H2 dan hasilnya akan dibagi dengan SE atau standar error. Setelah itu kita akan dari kode tersebut didapatkan nilai Z-score-nya itu sebesar 0,7064517, dan dari situ kita akan mencari nilai kritis untuk uji dua sisi dengan kode yaitu Z_crit atau Z kritis dengan key norm dikalikan 1 dikurang alfa per 2 yang akan menghasilkan nilai sebesar 1,959964. Kemudian untuk menentukan hasil uji menggunakan kode if else, yaitu untuk if-nya fz lebih besar dari z-crit, maka H0 ditolak. Dengan penjelasan terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara program A dan program B pada tingkat signifikansi 5%. Untuk else-nya itu H0 diterima. Dengan penjelasan tidak ada bukti cukup untuk perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara program A dan program B. Dengan hasil Z-score yang didapat yaitu sebesar 0,7064517, didapatkan hasil yaitu H0 diterima. Dengan penjelasan tidak ada bukti cukup untuk perbedaan signifikan dalam proporsi mahasiswa yang berpartisipasi antara program A dengan program B, karena kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Ini menunjukkan bahwa proporsi mahasiswa yang berpartisipasi dalam program A dengan besar 56,67% tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan proporsi mahasiswa yang berpartisipasi dalam program B sebesar 52,78%. Berarti hasil dari survei ini menunjukkan bahwa perbedaan antara dua program dalam hal partisipasi mahasiswa bukanlah cukup signifikan untuk dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan yang kuat. Kemudian untuk uji selanjutnya yaitu uji hipotesis ragam dua populasi akan dijelaskan oleh rekan saya.